Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassallahu ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la lil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, kutub pagi ini adalah tentang orang-orang 7 orang istimewa. Saking istimewanya Allah berikan naungan di mana hari itu tidak ada naungan selain naungannya Allah Ta'ala. Ya, ini sudah masuk dalam hadis ya. Sahabatun yuzillumullah yauma la zilla illa zilluhu. 7 golongan orang yang Allah naungi mereka di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Ta'ala. Dan salah satu di antara mereka itu sampai diberikan pakaian dari cahaya, ditempatkan di tempat cahaya, hingga para nabi dan para syuhada, orang-orang mati syahid, sampai iri kepada mereka. Akhir disimak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kitab Nasaihul Ibad ya. Insyaallah kita lanjut kapan-kapan kajiannya. Qala al-mu'allif rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Sab'atu nafarin, 7 golongan. Yuzilluhumullahu tahta zilla arsyihi. 7 golongan ini yang Allah naungi mereka di bawah naungan arsy-Nya. Yauma la zilla illa zilluhu. Di hari tidak ada naungan selain naungannya. Ai yahmihumullah fil mauqifi minal makarih. Jadi Allah tempatkan dia, jaga dia di satu tempat dari apa yang dibenci, apa yang tidak disuka. Jadi akhirat nanti itu kan orang kondisinya pada panik ya, panik. Nah, Allah tempatkan dia tempat yang terjaga, terlindungi. Itu penjelasan dari Syekh Nawawi. Siapa mereka? Siapa yang pertama? Imamun adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Apalagi jika pemimpin yang adil tersebut berada di antara pemimpin yang zalim. Susahnya seorang pemimpin atau pejabat atau pengemban amanah, itu susahnya itu karena tidak punya teman kalau jujur. Itu menyebabkan mereka saling membantu dalam ketidakjujuran. Susah jadi zaman sekarang ya, ketika di negeri atau negara yang korup, dari di semua level itu terjadi korupsi, susah menjadi orang jujur karena kita dikelilingi orang-orang yang tidak jujur, dikucilkan dan seterusnya, diancam, tidak punya teman, tidak didukung dalam politik, tidak didukung. Makanya berat. Bahkan ketika sudah banyak para pemimpin adil, pemimpin adil itu tetap mendapat naungan Allah Ta'ala. Terlebih di zaman para pemimpin banyak yang zalim. Luar biasa. Ini yang beliau seperti ini pertama. Kenapa? Karena ini adalah otaknya. Ketika yang menjadi pemimpin rusak, maka kebijakannya rusak. Jadi amanah-amanahnya tidak dijalankan dan seterusnya ya. Siapa mereka ini? Kata beliau, wa huwa kullu man nazara fi syai'in min umuril muslimin. Siapa namanya imam ini, pemimpin ini? Adalah setiap orang yang melihat perkara-perkara, memperhatikan perkara-perkara min umuril muslimin, di antara urusan orang-orang Islam. Minal wulat wal hukam. Wulat itu para pemimpin, wali kota ya. Cuman kita bahasa Indonesia itu wali kota doang ya. Miwulatil muslimi, pemimpin para muslim, wal hukam, dan para hakim. Bukan hanya pemimpin doang ya, tapi di sini para hakim, pemegang keputusan. Kemudian siapa yang kedua? Wasabun nasyafi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang tumbuh ya, dia bangkit ya, fi ibadatillahi ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Atau ibtada'a umrahu, dia memulai umurnya fiha,
mutalabbisan biha, dia menyibukkan diri dengannya. Mutalabbis itu seperti apa ya, lubsun itu kan pakaian, intinya dia lekat dengan hal itu. Wa khusus syab, kenapa dikhususkan orang yang masih muda, bukan rajulun ya. Nabi tidak mengatakan rajulun apa namanya nasafi ibadatillah taala, tapi sabun, karena ini produk-produk langka. Balik ke langka lagi ya. Wa khusus sabu, kenapa asyab, para pemuda itu dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Li'annahu mahallus syahwah, karena di situ tempatnya syahwat, suka pacaran, lagi penasaran ya, butuh pengakuan, butuh validasi. Kadang-kadang ini nih, para pemuda kita sebenarnya nggak pengen pacaran, tapi kalau nggak punya pacar itu kayak merasa nggak ada pengakuan. Yang cowok merasa kurang cowok, yang perempuan merasa kurang perempuan kalau nggak punya orang yang mencintainya, begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu banyak sekali godaannya, namanya pemuda ini ya, banyak sekali. Makanya ketika seorang pemuda dia tumbuh, dia belajar, seperti ulama zaman dulu ya, umur belasan udah hafal Quran, sibuk sibuk mengkaji ilmu, belajar ilmu, hingga mereka dalam usia muda sudah menjadi ulama. Nah, contoh ya, kita nggak bisa seperti mereka, paling enggak kita sibuk menuntut ilmu. Dengan sibuk menuntut ilmu itu, dalam hadis sudah masyhur ya, man salaka tariqan dan seterusnya, siapa yang meniti jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kemudian siapa yang ketiga? Warajulun zakarallahu ta'ala khalian, dan seorang laki-laki. Nah, jangan ini yang udah tidak muda lagi, ini jadi harapan untuk kita ya. Nah, seorang laki-laki yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Zakar itu bisa berarti menyebut, atau bisa berarti mengingat. Zakarallahu Ta'ala bilisanihi au qalbihi, kata beliau Syekh Nawawi. Dengan lisannya dia menyebut Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah dengan lisannya atau hatinya. Kholian, dia sunyi, sepi, di tempat sepi ya. Minanna, sepi dari manusia. Minal tilpat lima siwallah, atau dia, maksudnya kholian ini bisa berarti dua, memang sunyi, tidak ada orang. Yang kedua, au minal iltifat lima siwahu, jadi dia sunyi itu dari menoleh kepada selain Allah Ta'ala. Dia berzikir semata lillahi ta'ala, bukan karena pengen dilihat keren. Karena kan anak muda kita kan gitu ya, memang anak muda itu penyakitnya satu, yang paling besar itu butuh pengakuan. Kalau nggak ada temannya nggak merasa baik, nggak ikut-ikutan merasa tertinggal. Jadi apapun nanti, termasuk ibadahnya juga nanti diseret-seret ke masalah pengakuan tersebut. Nah, yang masih muda makanya kalau baik ini yang laki-laki saja ya, laki-laki itu umum kan, yang udah tua atau yang udah umur 40-an itu termasuk rojulun. Tapi kalau yang melakukan adalah syabun, itu istimewa. Papa dot, bagaimana kemudian orang yang laki-laki, apakah cukup dengan berzikir? Nah, ini gambarannya seperti ini. Papa dot ainahu dam'an, maka mengalirlah dari dua matanya itu dam'an, air mata. Matanya mengalirkan air mata, menetes air matanya ya. Kenapa dia menetes air matanya? Min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala. Takut yang bagaimana nih? Ya, takut ini banyak nih. Sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu, tangisan seorang hamba itu ada tiga tingkatan. Tangisan pun ada tiga ya, seperti ikhlas tadi ya. Ada menanyakan tentang ikhlas itu, menanyakan tentang niat sholat karena takut mati itu ya. Nah, ikhlas itu tiga, tangisan juga tiga makomnya. Ini kalau yang rajin nyimak kajian di Kiai insya Allah tahu ya, tangisan mana saja tersebut. Kemudian seorang laki-laki yang berzikir ya, zikrullah, mengingat dan menyebut Allah Ta'ala, kemudian dia menangis, takut kepada Allah Ta'ala. Nah, orang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di saat orang-orang lain tidak mendapatkan naungan. Dia termasuk orang-orang istimewa. Nah, menangisnya ini ada tiga tingkatan seperti tadi ya. Yang pertama, ini cara ringkas ya. Yang pertama, seorang hamba yang takut akan hukumannya Allah Ta'ala, siksanya Allah Ta'ala. Ini biasa ya, kelas-kelas terendah kayak anak itu ya, takut disiksa itulah. Masih levelnya takut sama Allah itu takut disiksa, takut dipukul gitu ya. Bapak kita atau saudara kita atau siapa, guru kita, takut kita dipukul, tapi diam-diam
Kita masih ngelakuin yang salah. Kita cuma takut dihukum. Ini tapi bagus. Itu termasuk khauf ya, atau khasyatillah, takut kepada Allah taala. Tingkatan kedua, seorang hamba yang takut kepada Allah karena takut murkanya. Takut bencinya Allah taala. Bukannya sama Ustadz, murka sama hukuman beda. Kalau hukuman itu kan tindakannya Allah taala. Keputusan Allah taala memberikan hukuman. Dipukul lah ya, yang begitu ya. Bahasa simpelnya kayak gitu. Nah, tapi kalau takut akan murkanya, belumlah dihukum, dia takut membuat Allah marah. Ini makom kedua orang-orang soleh. Takut dia membuat Allah tidak suka. Ini dah bagus. Dah tingkatannya lebih tinggi. Semoga kita bisa naik kelas, nggih. Yang ketiga yang tertinggi makomnya seorang hamba yang takut kepada Allah taala adalah ketika dia takut jauh. Khosyatil bud'i, khauful bu'di alapu khaufil bu'di, ini di kitab Nasrani buat ya. Dan khaufil inqito, takut terputus dari Allah taala. Ini bucin ya, pengennya deket, takut jauh, tidak kuat LDRan, dan takut dicuekin. Memang kalau masalah mahabbatullah ini ya, perasaan cinta kepada Allah itu analoginya kita itu paling gampang itu ya masalah orang pacaran atau orang suami istri gitu ya, yang halal. Kita itu kalau punya kekasih, kita takut dicuekin, telat dibalas saja kita ngerasa nggak enak, nggak ditanya kabar, ngerasa nggak diperhatikan, nggak kuat LDRan. Begitu ya. Ini makomnya para aulia ahlullah kalau bahasanya ya, dalam kitab Nasrani ahlullah itu orang-orang yang dekat baik di kalangan nabi maupun para wali. Takut jauh dari Allah taala, takut putus hubungan. Makanya para aulia itu takut, khawatir sekali kalau mereka udah lama tidak dikasih ujian. Kenapa? Karena ujian itu adalah bentuk cintanya Allah taala. Kok bisa gitu Ustaz? Ibarat seorang ini, orang lagi pacaran, dia butuh validasi. Kamu sebenarnya masih cinta nggak sih sama aku? Kalau kamu masih cinta, buktiin dong. Nah, Allah itu kayak gitu. Ketika Allah mencintai hambanya, dia kirimkan malaikat membawakan bala. Pengen dengar ini si hamba ini bilang apa kalau dikasih ujian begitu ya. Dan dia bersabar dan ridho, salama, kata Imam Malik dalam yang dikutip dalam Al-Qurtubi ya, salama fi ma asabahu. Dia berserah diri kepada Allah atas apa yang ditimpakannya kepada dia. Wa taraka ma nuhiya anhu, kata beliau di situ. Dan dia meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini bentuk bukti ya. Dia malah tambah rajin, diberikan ujian malah tambah rajin, seperti Nabi Ayub contohnya beliau ya. Beliau mengatakan, udah lama aku hidup dalam keadaan sehat, enggak apa-apa aku sakit. Nah, rintihan-rintihan hamba ketika diuji seperti itu, itulah bukti yang ingin didengar oleh Allah taala. Nah, orang-orang para ulia ini kalau tidak dikasih ujian kayak gitu, dia merasa kosong, resah. Diberikan, makanya kita barangkali ada di antara kita orang-orang istimewa di sini, mudah-mudahan ada nggih, dan kita bisa menirunya. Ada perasaan kok hampa ya, ngerasa kok usaha lancar-lancar aja, keluarga baik-baik saja, semuanya kok enak, kok kayak, tapi kayak ada yang hampa gitu ya. Kalau ndak dicubit itu kayak nggak seperti itu. Ada perasaan seperti itu ya. Kok lah kayak dibiarin hidup enak sama Tuhan, kok ndak ada kayak Allah mau nguji saya, cinta saya kepada Allah taala. Inilah makom yang paling tertinggi tangis sang seorang hamba. Ya Allah, kenapa kau bener ya, enggak bercanda ya, para aulia itu, kenapa kau tidak pernah menguji cintaku lagi? Apakah kau tidak peduli lagi pada cintaku? Nah, makanya orang yang seperti ini itu masuk dalam khosyatillahi ta'ala, menangis ya. Mudah-mudahan yang tingkatan terendah kayak anak itu termasuk di situ, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Setelah orang yang takut pada Allah, siapa juga yang Allah naungi di hari kiamat nanti? Nah, ini juga langka ini. Ini orang-orang langka semua ya. Imamun adil langka, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah itu langka. Laki-laki yang menangis karena Allah itu dia langka, terutama yang tadi. Nangisnya itu karena bucin, tak takut jauh, takut diputusin, takut dilupain, tak dipedulikan cintanya, itu nangis dia. Orang-orang langka semua. Kemudian ini langka juga yang kayak gini. Siapa mereka? Wa rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Nah, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Iza kharaja minhu, jika keluar darinya, hatta yauda ilaihi, sampai dia kembali. Apa maksudnya? Kata Nawawi, ay qalbuhu syadidul hubbi, hatinya itu benar bersangatan cintanya lahu kepada masjid, walimulazamatil jama'ati fihi. Nah, karena dia juga di samping itu dia
selalu mulazamah itu terus menerus dia ya, rajin dia di situ berjamaah. Ini orang langka juga ya, makanya saf itu sedikit. Nah, ini ndak terlalu berani membahas ini karena anak belum istiqomah jamaahnya di masjid nggih. Masih kadang-kadang di rumah sama keluarga. Khair. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, dan seorang laki-laki yang bersedekah. Ini laki-laki disebutkan termasuk juga wanita. Inna min dzikril ba'di wa iradatil kulli. Ya, karena kalau kita mengatakan hum itu walaupun perempuan cukup, makanya dalam salam itu kita katakan assalamualaikum. Tidak boleh kita mengatakan assalamualaikunna. Assalamualaikum waalaikumna. Cukup assalamualaikum. Nah, karena kalau udah laki-laki termasuk di situ wanita, karena wanita tercipta dari rusuk laki-laki Adam maksudnya ya. Kalau wanita sekarang kan enggak. Kita Hawa doang yang diciptakan dari rusuk, tapi itulah ibrah ya. Khair, warajulun yang bagaimana? Laki-laki yang bagaimana? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah. Apa maksudnya? Ayat sedekatit tatawu, sedekah yang sunnah. Nah, ini catatan ya, sedekah sunnah. Jadi bukan zakat ya, harus dipahami. Dalam konteks ini bukan zakat wajib. Kenapa? Karena namanya zakat wajib itu memang suatu kewajiban, bukan suatu kebanggaan, bukan barang langka. Yang kedua, namanya sedekah wajib, zakat, bayar fidyah dan lainnya itu lebih baik diperlihatkan supaya ada orang menjadi saksi. Kita sudah menunaikan kewajiban kita. Tapi kalau sedekah tatawu bagaimana? Nah, orang yang bersedekah tatawu, sedekah sunnah ya, bukan sedekah wajib. Fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikannya, merahasiakannya. Dia sembunyiin sedekahnya tersebut, diam-diam dia. Terus Ustaz, apakah sebaiknya didiamkan? Diam-diam boleh kita bagus-bagus menceritakannya atau diumumkan di masjid itu bagus, sebagai untuk saling memotivasi. Dia aja bisa, apalagi saya gitu, bagus, ada efeknya. Tapi di sini ada keutamaan khusus bagi orang yang menyembunyikan sedekahnya. Paha ai katamaha anin nas, dia menyembunyikannya dari orang-orang sedekahnya tersebut. Falam ta'lam simaluhu, saking sembunyi-sembunyinya dia sedekah, maka tidak tahu dia tangan kirinya itu ma sonaat yaminuhu, apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Saking diam-diamnya dia sedekah, tangan kirinya itu nggak tahu kalau tangan kanannya itu bersedekah tadi, begitu ya. Apalagi orang lain. Ai lau qaddiratis simalu rajulan, kata beliau. Andaikan tangan kiri ini diumpamakan, diandai-andaikan dia adalah seorang laki-laki, misal tangan kiri kita ini orang ya, manusia, mustaiqazan yang sadar ya, dia sadar ya, ibarat tangan kita ini orang lain gitu ya, laki-laki yang sadar gitu ya. Ma alima sadaqatul yamin, dia nggak tahu sedekahnya tangan yang kanan, saking rahasianya itu, kata beliau. Lil ikhfa, karena saking sembunyinya. Oleh masalah ya, jamaah kiai ada yang kayak gitu. Allah, anak nggak tahu mau bilang apa, luar biasa. Wakila al murad, dan katanya maksud dari tangan kiri tidak tahu tangan kanan bersedekah itu ayyaminihi wasimalihi minan nas, maksudnya tidak tahu orang yang di sekitar dia itu kanan kirinya itu nggak tahu, orang-orang dekatnya, bestinya pun nggak tahu dia bersedekah. Nah, itu maksudnya nih, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, orang-orang seperti ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Kemudian yang keberapa nih, yang terakhir ya, yang terakhir ini. Nah, ini yang terakhir ini yang sampai membuat iri para anbiya dan para syuhada. Ini udah kita sampaikan beberapa kali hadisnya nih. Siapa mereka yang sampai membuat iri para syuhada dan anbiya? Warajulani tahabba fillah, dua laki-laki, dua orang muslim ya, laki perempuan juga nggak apa-apa, asalkan bukan cinta syahwat, tapi cinta sama Allah Ta'ala, berjuang bersama, sahabatan gitu ya. Tapi memang rawan timbul fitnah kalau laki-laki dengan perempuan. Yang jelas dua muslim yang bersaudara, warajulani tahabba fillah, dua laki-laki yang saling mencintai, habbu kullun minhuma sahibahu, ahabba kullun minhuma sahibahu. Salah satu tiap dari mereka itu mencintai sahabatnya. Jadi saling mencintai sudah maksudnya ya. Fillah ay litalabi ridallah. Apa sih maksudnya? Uhibbuka fillah ukhti, uhibbuka fillah akhi, uhibbuka fillah, apa sih maknanya? Litalabi ridallah,
dia mengharapkan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Makanya kita nih kalau cinta sama akhwat, ikhwan, wahai buka pillah ukti, tapi maunya sama perempuan itu bukan dia mencintai karena mencari ridho Allah, bukan, berarti itu tidak termasuk seperti itu ya. Nah, tapi umum dia mencintai orang tersebut untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala, la li gharadin dunyawiyin, kata beliau, bukan karena tujuan duniawi. Nah, dalam teks hadis itu di kitab Fathul Mu'in Syarah Arba'in bukan Arba'in Nawawi ya. Nah, di situ katakan tidak ada di situ hubungan minggoy arhamin, katanya tidak ada hubungan rahim, bukan karena keluarga. Nah, kita kan kalau saling suka bersahabat itu kan zaman sekarang itu kan oportunis ya, bersahabat karena ada hubungan keluarga pun itu kalau ada maunya baru dia datang. Ya enggak, kalau lagi miskin hilang dia, kalau lagi kaya, temannya lagi, sahabatnya lagi kaya, saudaranya kaya, datang dia. Nah, bukan seperti ini. Atau hubungan politik, hubungan kepentingan, dia saling cinta, bukan cinta pillah namanya itu. Nah, dia mengatakan di situ tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan malin yang ingin dia ambil, katanya dalam hadis itu ya. Tidak ada hubungan harta, hubungan bisnis nggak ada, hubungan politik nggak ada, pokoknya tidak ada selain karena Allah Ta'ala. Makanya ini orang langka juga ya, orang langka. Pajtama'a ala zalika, dia bersatu, dia berkumpul, artinya bersama-sama dalam hal itu, dalam saling mencintai karena Allah. Wabtaroko alai, dan dia berpisah atasnya, di atas cinta itu. Apa maksudnya? Bukan karena berpisah karena ini ya. Ai istamarra ala mahabbatihi ma hatta farraqa bainahumal mautu. Begitu ya. Dia terus menerus istamarra, dia terus menerus ala mahabbatihi ma, dalam cinta keduanya tetap saling mencintai sampai hatta farraqa bainahumal maut, sampai mereka dipisahkan oleh kematian. Jadi mereka terus menerus mencintai. Dan mereka tidak berhenti saling cinta sampai mereka mati. Ini yang disebut dalam Al-Quran, Allah berikan pakaian dari cahaya dan ditempatkan cahaya. Jadi saya katakan wahumul aulia, kata Nabi dalam redaksi hadis lain ya, mereka itulah para aulia tuh. Jadi saling cinta karena Allah itu bisa jadi jalan kewalian, termasuk ridho sama rezeki yang diberikan Allah itu juga dekat sekali. Makanya kebanyakan para aulia ini dari jalur mahabbah. Makanya aneh ya kalau kita tidak belajar tasawuf. Tasawuf itu tentang hati, tentang zauk ya. Makanya Imam Al-Ghazali ketika menuliskan jawaban ke murid beliau, beliau bilang dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku, sebagian dari pertanyaan-pertanyaanmu itu tidak dapat kutuliskan jawabannya di sini. Nah, mengapa Imam Al-Ghazali berkata seperti itu? Apa kata beliau? Karena dia jawabannya itu yang kau tanyakan itu adalah perkara zaukiyah, perkara rasa, kata beliau ya, sesuatu yang mesti dialami. Ibarat anak kecil yang belum pernah nyicip madu, kita kasih tahu, oh madu itu manis banget, lebih manis dari gula. Tapi anak ini tidak pernah nyicip madu, gimana ngasih taunya? Maka anak tersebut harus diberikan cicip, dia nyicip sendiri. Makanya beliau mengatakan, Al-Ghazali kepada murid beliau dalam kitab tersebut, nah, nanti suatu saat engkau akan memahaminya sendiri ketika kau merasakannya. Nah, makanya dalam tasawuf itu kalau seorang tidak mempelajari, menghayati masalah perasaan hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan sisi zaukiyah kepada Allah Ta'ala. Nah, saling mencintai karena Allah ini perkara zaukiyah. Tidak bisa kita bilang pelajar syariat doang ya, kayak tetangga sebelah kita kan tidak suka tasawuf ya, hukum-hukum doang. Namanya hukum itu dia kering, ibarat badan tanpa ruhnya. Nah, saling cinta karena Allah kayak gimana? Pasti ada perasaan di situ, perasaan takut ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, khasyatil inqita tadi, itu semuanya zaukiyah, sisi perasaan kita. Makanya para aulia itu semuanya lembut hatinya ya, rata-rata lembut hatinya, walaupun sikapnya keras. Itu keras tersebut adalah bentuk dia menjaga syariat Allah, tapi sebenarnya lembut hatinya. Nah, termasuk saling mencintai ini ya, dia berikan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi katakan mereka adalah para aulia. Ini yang membuat iri para nabi dan para syuhada. Sudahlah diberikan naungan, diirikan pula saking tinggi makamnya saling cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir, ternyata bukan yang terakhir tadi, aku salah hitung.
Siapa orang yang dinaungi terakhir ini? Ini peringatan untuk yang kita-kita yang masih muda yang banyak godaan. Kemudian siapa yang terakhir? Warajulun, nah, seorang laki-laki lagi ya. Nah, perempuan juga sama. Warajulun dathum ra'atun zata jamalin. Jadi laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki kecantikan, yang cantik gitu ya. Pokoknya menarik banget ya. Pokoknya udah luar biasa ya. Damage-nya luar biasa. Ila nafsiha, diajak udah ya, diajak kepada dirinya, dirayu, diajak berbuat zina maksudnya. Fa'aba, kemudian dia enggan, menolak. Ai imtana'a, dia menolak. Menolak dengan bagaimana? Waqala, dan dia berkata, berkata seperti sebagaimana bilisanihi au biqalbihi zajirun laha. Dia baik berkata dengan lisannya maupun hatinya. Zajirun laha anil fahisyah, dia mencegah hal yang keji. Jadi menurut tafsirannya Syekh Nawawi di sini, beliau menjelaskan hadis yang dimuat oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa di sini baik dia berkata dengan lisannya maupun dengan hatinya menolaknya tersebut. Apa yang dia katakan dengan lisannya maupun hatinya? Inni akhafullah, aku takut sama Allah Ta'ala. Ini laki-laki atau perempuan? Perempuan juga ya, diajak kenalan sama laki-laki udah ganteng, kaya, tajir ya, agamanya kelihatannya bagus juga ya, tapi ternyata ngajak yang enggak begitu ya, dan dia menolak, enggak ya, enggak balas chat, tapi dalam hatinya dia katakan aku takut sama Allah. Kenapa dia takut? Nah, ini balik lagi ke takut yang tadi. Ada yang takut hukuman, ada yang takut dimarahin, dan terakhir takut diputusin sama Allah Ta'ala, dijauhin. Nah, tergantung makomnya takut tersebut ya. Ini akhafullah Ta'ala, aku takut kepada Allah Ta'ala. Khair, udah ya, udah 7. Itu istimewa sekali, semuanya orang-orang istimewa. Kalau kita lihat itu orang-orang langka semua, yang sulit sekali di zaman sekarang. Makanya Allah berikan naungan di hari kiamat, di mana tidak naungan selain naungannya Allah Ta'ala. Ikhwan akhwat yang muliakan dan saya inginkan Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Allah Ta'ala futuhal arifin faqihna fid din. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahilu sahil alana kull asir bijahil basyirin nazir. Allahumma aslih hawalana kullaha ya karim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna ilma syariati wa tariqati wal haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmi minna. Kita tutup dengan qiraatul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.